Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Shalom, kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh sukacita pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari kita beri tepuk tangan yang sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah kita dan Raja kita. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan sebagai landasan pujian kita pagi hari ini. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Terima kasih Bapa di tempat ini. Kami berdiri mengagumi kebaikan karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan terimalah ucapan syukur kami yang kami berikan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran
Ku sembah Kau, oh Dia Tuhanku. Oh Yesus, amin. Bagiku ini iman kami Tuhan, tak guna dan ragu, amin. Karena Kau ada dalamku, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelam. Oh kami nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran, yes. Perbuatanmu ajaib, Dia Yesus, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandangmu, amin. Buat karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya, yes, amin, oh Yesus, buat seluruh karyamu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Haleluya. Kan ku nyatakan kebesaranmu, ku saksikan di setiap. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Kan ku nyatakan kebesaran, setiap nafasku, perbuatanmu
badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang topang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sekali lagi umat Tuhan katakan, yang membelah. Kau teduhkan Tuhan. Yes my Lord. Ini iman kami Tuhan, yang topang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Yang Kau teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang topang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dia Yesus membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang akui Dia. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yes. Bapaknya kita percaya Tuhan kita dahsyat luar biasa ada di tempat ini. Haleluya. Kasih tos kiri kanan katakan Dia ajaib. Haleluya. Serukan Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumbuhan kakinya.
Haleluya. Saudara percaya di tempat ini ada sukacita yang lebih besar. Katakan amin. Haleluya. Kasihnya mengubahkan setiap kita, amin. Mari kita katakan di hadapan Dia. Bapakku yang baik, ini kami Tuhan. Engkau ubah setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Sepertimu. Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan tinggalkanku.
Engkau dengar Tuhan. Engkau dengar Tuhan setiap kerinduan kami. Kasih-Mu membentuk kami Tuhan. Biar mataku seperti mata, kami pancarkan kasih-Mu. Mari nyatakan di hadapannya. Ku mau jadi Tuhan, ubah hatiku Yesus seperti hati-Mu Tuhan. Ini kami, kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
untuk kasih-Mu Tuhan yang besar dalam setiap kami. Engkau yang senantiasa memperhatikan kami dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memperbaharui kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semua warga kerajaan. Tema bulan ini adalah Loving God, mengasihi Tuhan. Mari kita buat pernyataan lebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat disampaikan bahwa God is love. Bukan God has love, God is love. Agape itu adalah satu pribadi. Dan ukurannya adalah saling mengasihi. Kan ini the first and most important commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan perintah kedua yang sederajat sama seperti itu dan merupakan ukurannya adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang tidak mengasihi dan menerima dirinya sendiri tidak mungkin mengasihi sesama. Dan apalagi mengasihi Tuhan. Dengan jelas 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sebagai bukti dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia berikan putranya pada kita. Yohanes 3:16 yang sangat terkenal itu. Tapi 1 Yohanes pasal 4 menjelaskan kalau kita mengasihi Tuhan, syaratnya adalah we are born of God. Kita dilahirkan oleh Tuhan, lahir kembali. Tandanya adalah mengasihi sesama saudara. Menjadikan sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu bagaimana sesama hamba Tuhan saling menjelekkan, saling menuding sesat, saling menuding lu masuk neraka dan sebagainya. Apa tanda daripada saling mengasihi? Jangan lupa, dalam bahasa Indonesia kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda, ya. Saudaraku, love dan loving tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada kasih Allah di dalam diri kita seperti Roma pasal 5, Tuhan mencurahkan kasihnya pada kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus is the spirit of grace and the spirit of the love of God. Karena itu 1 Yohanes pasal 4 membuat kita mengangkat tangan. Tuhan, kami tidak sanggup mengasihi engkau sebelum engkau mengasihi kami sendiri. Tanda Tuhan mengasihi kita menerima pemberiannya yang terbesar, yaitu Kristus. Kristus adalah bukti kasih Allah. Dulu ada satu lagu zaman dulu yang bagus, ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasihnya memberikan bukti, bukan kata-kata. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengasihi dan memberikan kita kemampuan, empowering grace to love one another, even to love our enemy. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang membuat orang mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan seperti yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, Father, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia menjadi juru syafaat. Kita akan mengasihi orang yang menganiaya kita, dan mereka akan melihat kasih Allah dalam kita. Dan jangan lupa, penjahat di samping Tuhan Yesus matanya terbuka. Dan dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau masuk dalam kerajaan. Mata terbuka. He is Lord, the Lord. Dia adalah Tuhan. Dan dia juga adalah, saudaraku, juru selamat. Dan bukan cuma itu, dia adalah kasih personified. Kasih yang menjadi satu pribadi. God bless you. Loving God di-start dengan menerima kasih Tuhan. Dan tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. God is love. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur
atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Berganti tahunku lalui bersamamu, Bapa. Kau tunjukkan arti kasih sejati. Kau selalu ada di setiap jejak pergumulanku. Saat lelah langkahku, Kau menopangku. Kasih Tuhan tak pernah lelah memberi yang ku perlu. Amin. Lebih luas dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutanku. Kasih-Mu Bapa
yang sempurna. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Saya bersyukur untuk Bapak Gembala Jemaat Tuhan dari GBI Rock, Lembah Pujian yang memberikan mimbar yang sangat-sangat saya hormati untuk boleh saya sharing. Tiap kali saya kembali ke Bali, saya serasa pulang kampung. Dan disinilah anak-anak kami lahir. Dan saya boleh melihat teman-teman seperjuangan saya. Yang luar biasa hari-hari ini kalau saya lihat papan di kantor gereja kita, mereka sudah menjadi gembala wilayah, gembala subwilayah, gembala sektor, dan wow, menjadi beberapa gembala di daerah-daerah lain di luar Pulau Bali bahkan. Saya bersyukur Bapak Ibu, dan lagu ini tadi saya tulis menjelang pandemi, dan juga saya mengalami sendiri bahwa kita melewati pandemi 3 tahun ini luar biasa. Ada beberapa teman-teman yang saya cintai juga harus pulang duluan. Dan kalau kita ada hari ini, karena Tuhan masih mau pakai kita semuanya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Amin. Oke, tema kita, gereja kita bulan ini adalah The Impact of Power. Dari kata dunamis. The Impact of Dunamis. Ya. Saya kasih subtema yaitu Empowered with excellent spirit. Apa itu excellent? Agak susah di Indonesia kannya. Luar biasa bagusnya, luar biasa baiknya ya. Sesuatu yang luar biasa, extraordinary gitu. Excellent ya. Apa lawannya terbaik Bapak Ibu? Apa lawan kata terbaik? Oh, terburuk. Bukan Bapak Ibu ya. Setahu saya bahasa Mandarinnya itu lumayan. Ya, mediocre, apa itu? Rata-rata ya, standar atau cincaya. Ya, cincaya. Waktu pertama kali saya dari Jakarta saya pindah ke sini, gereja ini baru saja dipakai bulan Mei. Saya tiba kemari tanggal 6 Desember tahun 2000 berapa ya? Oh, 1998 ya. Itu kita baru pakai gedung ini, kata Pak Revin, koko saya bilang begini, Johan tugasmu cuma satu saja ya. Kamu ubah warung manajemen menjadi manajemen yang baik, yang excellent. Apa tuh excellent Pak Arvin? Excellent artinya excellent, semua bidang harus excellent. Itu tugas saya. Dan jadi dibilang ini, kamu harus usir, tendang keluar mentalitas, kinerja, cara kerja, the spirit of cincaya gitu ya. Dari gereja Tuhan, amin. Untuk Tuhan yang excellent, kita harus beri yang excellent. Waktu saya kemari lihat orang-orang saudara kita bersembayang, luar biasa ya. Pakai rapi sekali, make up dan pakai pakaian seragam, pakai kain brokat. Wah, luar biasa sekali. Mereka disiplin, ada yang terlambat, ada yang tidak serius. Semua mereka sungguh-sungguh menyiapkan, ada buah dijual untuk dimakan, ada buah dijual untuk sembahyang. Wow, dibedakan. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, saya akan mulai dengan perkataan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke surga. Yesus bukan naik tapi dia terangkat ke surga. Anda dan saya adalah warga dari kerajaan surga. Seharusnya gaya tarik kerajaan surga lebih kuat dari gaya tarik kerajaan dunia ini. Anda lebih kangen ke surga apa ke dunia? Anda lebih betah tinggal di surga hadiratnya atau betah tinggal di pinggir kolam pancing berjam-jam ya? Untuk buang waktu kita di sana, atau Anda mau isi hidup Anda dengan, saya berharap semua gaya hidup kita harus mengalami lebih kuat gaya tarik, gaya hidup kerajaan surga melebihi gaya tarik, gaya hidupnya orang dunia pada umumnya ini. Oke, sebelum naik terangkat ke surga, ada perkataan Yesus. Ini sangat penting ya, orang kalau mau meninggal tuh pasti dia ngomong hal-hal yang sangat amat penting sekali. Ini katanya, Lukas 24
49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bapa artinya sumber. Yang punya ini Tuhan, ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi, empowered, dengan kekuasaan, power atau dunamis dari tempat tinggi. Apa yang dijanjikan Bapa, yaitu dunamis. Kamu akan menerima kuasa, dunamis, yaitu power, kekuatan, influence, pengaruh, ability, kemampuan, and mighty work atau mighty deed. Kinerja, perbuatan yang luar biasa, extraordinary, sesuatu yang luar biasa, kinerja yang sangat excellent, pekerjaan yang sangat excellent, perbuatan yang sangat excellent baiknya. Untuk apa? Apa impactnya? Supaya engkau bisa menjadi saksiku. Martus, ya. Engkau bisa menjadi saksiku, produk yang bisa dibanggakan, ditunjukkan oleh Tuhan dari hasil salib Yesus. Tetapi kita ada certain periodnya, ada periode tertentu untuk menunggu. Jangan sampai ada orang baru bertobat, ada public figure, dia dari agama lain, dia masuk ke Kristen, orang-orang untuk menarik pengunjung yang banyak di gerejanya, dia untuk attract people to come gerejanya, dia undang orang ini, dia entah ngelawak, entah dia nyanyi, entah dia cerita, entah dia bersaksi, entah dia berkhotbah. Padahal orang ini belum menunggu, belum diperlengkapi Bapak Ibu. So ada equipping period, ada periode masa menunggu untuk diperlengkapi lebih dahulu. Siapa yang memperlengkapi? Dari tempat tinggi. Orang yang punya otoritas di atas kita. Siapa itu? Suami Anda. Oh, kata ibu-ibu lebih enak jadi suami Pak Pendeta Johan. Kenapa Bu? Kita suruh tunduk terus. Suami enak cuma mengasihi. Coba ibu baca selengkapnya Bu. Hai suami, agapau istrimu, kasihi dia dan kasih agape tanpa syarat. Sebagaimana Kristus juga agapau jemaatnya dan menyerahkan dirinya kepada jemaatnya. Bapak-bapak, apakah Anda siap menyerahkan diri Anda? Amin. Menyerahkan dompet Anda juga. Cuma 5 orang ya. Menyerahkan nyawa Anda juga. Jadi ibu-ibu maaf, para suami kami ini lebih berat ibu-ibu. Kami menyerahkan waktu kami, tenaga kami, dompet kami, uang kami, bahkan nyawa kami. Jadi martir, berkorban untuk mengasihi istri kita. Ibu-ibu senang khotbah saya pagi hari ini? Boleh saya teruskan? Boleh ya? Berarti saya cocok khotbah pagi hari. Jadi dari tempat yang lebih tinggi atau gembala memperlengkapi domba-dombanya, jemaatnya. Atau seorang pemimpin di perusahaan memperlengkapi para karyawannya. Itu namanya empowered, ya. Diperlengkapi dengan dunamis, ya, dunamis. Jadi ada masa, kalau udah demikian Bapak Ibu, betapa banyak orang kita izinkan dia bicara di mimbar yang sangat kita hormati, tiba-tiba dia kembali ke agama lamanya Bapak Ibu. Malu enggak? Malu. Semua para pemimpin besar di Alkitab kita ada masa menunggunya. Contoh Yusuf. Dia begitu sukacita dalam waktu masih muda, umurnya kurang lebih 15 tahun. Dia adalah anak favorit daripada ayahnya. Yakub, anak kesayangannya. Anak favoritnya, anak yang sangat sangat dia sukai begitu. Mungkin dia dimanja bahkan, mungkin ya. Dan dia bilang sama kokonya, Koko, semalam saya bermimpi loh. Semua berkas gandum koko semua tunduk sama saya. Kata takenya tuh, kodenya tuh, Ruben. Kurang ngajar Yusuf, masa kokomu pahit sama kamu? Itu kamu kurang ngajar.
Gara-gara itu apakah Yusuf jadi pemimpin? Belum. Dijual namanya, dijual juga dirinya, dikatakan dia sudah mati, dimakan binatang buas, dia jadi budak. Budak artinya status yang sangat rendah, tidak punya nama, tidak punya baju. Tapi dia di rumah Potifar, Yusuf menjadi pemimpin para budak. Pemimpin yang hebat itu di bawah tekanan ataupun tidak, tetap seimbang hidupnya. Tidak bersungut-sungut. Tenang. Posisi yang paling rendah sekalipun, Yusuf tidak bersungut-sungut. Kinerjanya tetap ciami. Oh ya, saya tahu. Bahasa Surabaya paling cocok untuk excellent adalah ciami. Bahasa Bali apa ya, tidak tahu saya. Beri jempol sebelahmu, ciami pol ya. Ciami pol. Itu excellent Bapak Ibu. Ya. Kemudian difitnah lagi, dia dipenjarakan. Sudah budak, jadi narapidana. Masa depannya amat sangat suram sekali. Tetapi di situ pun dia menjadi kesayangan para sipir penjara. Kinerja sebagai narapidana dipuji, diakui oleh orang kafir, non-Ibrani. Anda bilang, gara-gara saya kerja di orang kafir ini. Tidak bisa izin. Coba pemimpin saya itu jemaatnya GBI Rock Lembah Pujian. Pasti gampang izin. Memalukan Bapak Ibu. Itu dialami oleh saya dan teman-teman saya di Surabaya. Seperti itu. Yang kedua siapa? Oh, setelah itu baru dia menjadi pemimpin yang hebat. Apa kata Firaun? Yusuf jadi pemimpin, wakil saya. Teman-temannya Firaun, orang Mesir. Raja tidak salah pilih orang, dia orang Ibrani. OWNA, mantan budak, mantan narapidana, subversi negara di penjara istana raja. Kok bisa pilih dia? Apa jawab Firaun? Emangnya ada orang yang sehebat Yusuf? Yang penuh dengan roh Allah, Inggrisnya. Yang penuh dengan spirit of excellence. Ayo kita bikin dunia ini, orang kafir sekalipun mengakui kita. Tidak ada orang sebagus kamu kerjanya. Sehebat kamu. Sedisiplin kamu. Sesetia kamu. Tidak pernah korupsi waktu. Tidak pernah korupsi uang. Sebaik kamu. Amin. Sampai Firaun mengakui, emangnya ada orang Mesir sehebat Yusuf yang penuh roh Allah. Jadi penuh roh Allah itu bukan, saya sekarang bisa 3 bahasa Pak Johan. Oke, bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Bali, and bahasa roh. Jadi saya diberi Roh Kudus supaya saya bisa bahasa roh. Bahasa lidah lumayan, tambah satu lagi bahasa Inggris, 4 bahasa lumayan ya. Begitu? Bukan Bapak Ibu. Yang dipuji itu dinamis, excellent. Yang kedua siapa? Yang kedua Musa. Musa dia anak angkat putih Firaun, dia kuliah militer, sekolah manajemen, sekolah hukum dan sebagainya. Dia pernah pukul orang Israel sampai orang Mesir sampai mati. Dia berpikir, wow, saya jadi pemimpin partai muda orang Israel atau memberontak melawan Mesir. Ternyata Musa ditolak oleh orang Israel, dia lari ke Midian. Butuh 40 tahun kemudian baru Musa jadi pemimpin beneran. Kapan? Kata Tuhan, coba masukkan tanganmu Musa ke dalam jubahmu, artinya rogon apa ya? Jamah, sentuh dada kamu, hati kamu. Dia keluarkan, tangannya penuh kusta. Pemimpin yang punya kusta tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh memimpin orang Israel, tidak boleh bertugas. Apa kusta artinya? Kalau orang kena kusta Bapak Ibu, dia kehilangan kepekaan, tidak tahu suhu dingin atau panas. Dia tidak bisa merasakan sakit. Diinjak, dicubit, tidak berasa lagi. Bahkan jari lepas pun tidak berasa sakit. Dia kehilangan kepekaan. Kamu Musa tidak bisa mimpin bangsa Israel kalau kamu tidak punya hati.
Belas kasihan akan bangsaku Israel, kata Tuhan. Dia butuh 40 tahun diperlengkapi dulu. Sehingga dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Paling lembut hatinya. Daud, 1 Samuel 16, Nabi Samuel pemimpin besar Israel. Melebihi raja sekalipun dia melantik Daud yang masih umur kurang lebih 15-17 tahun. Di rumah Isai di Bethlehem. Diurapi, dituangin minyak. Hari ini Daud akan menjadi raja Israel. Dan saya yakin malam itu Bapak Isai, papanya Daud, bikin piston and eat stone. Habis bidden, eaten ya. Bikin syukuran. Anak saya jadi raja. Apakah Daud besok pagi jadi raja? Tidak Bapak Ibu. Dia belum alumni Padang Gurun. Pemimpin yang hebat itu orang yang bisa tahan dilupakan orang, difitnah macam-macam, merasa ditinggalkan bahkan. Sampai Daud pernah pura-pura gila Bapak Ibu. Dia menjadi pemimpin hebat. Sampai hari ini yang boleh ada sebutan king itu hanya David. King David. Salomo bin David. Kenapa? Daud ini orang yang memang diperlengkapi. Ada periode diperlengkapi Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu suka diperlengkapi? Ada yang belum diperlengkapi, saya doakan supaya Bapak Ibu banyak masalah Bapak Ibu. Bapak kan Ibu merasa sendirian, ditekan, dipencet. Luar biasa Bapak Ibu. Yosua, dia memimpin Israel berperang bangsa Amalek. Dia menang luar biasa. Apakah Yosua hebat? Belum Yosua. Kamu perlu 40 tahun. Baru Yosua jadi pemimpin hebat. Lebih gampang mana Bapak Ibu? Jadi Musa atau jadi Yosua? Kalau Anda jadi Musa, Anda memimpin orang Israel kabur dari masalah. Keluar dari Mesir. Lebih gampang membawa orang kabur dari masalah. Atau membawa orang, mengajak orang berperang melawan 10 raja di Kanaan. Itu Yosua. Lebih berat Yosua Bapak Ibu. Anak-anak kita hari-hari gini, tantangannya jauh lebih mengerikan dari zaman kita dulu. Betul? Pilihannya makin banyak. Makin banyak liberalisme melanda anak-anak kita dan sebagainya. Atas nama kebebasan dan sebagainya. Oke, sampai saat ini Bapak Ibu sudah paham khotbah saya? Sudah paham? Sekian firman Tuhan ya. Oke, sekarang saya masuk inti kita. Supaya kita menjadi saksi. Apa tuh Martus? Saksi, bahasa gaul sekarang adalah unboxing. Anak saya cewek, Aurel, itu tiap hari dikirimin oleh orang-orang baju lah, sandal, sepatu, kosmetik macam-macam ya untuk di unboxing, di endorse. So dia mesti syuting. Oh ini kainnya halus, di kulit saya yang peka, sensitif ini aman bagi kulit saya. Oh ini anunya bagus sekali, rambutnya segar. Dia menyaksikan sehingga dia memberi pengaruh kepada orang lain sehingga tertarik menggunakan produk yang dia saksikan. Kita adalah produk warga kerajaan surga. Jadi Tuhan ingin kita jangan buru-buru meninggal ya Bapak Ibu ya. Itu sebelahmu, kamu jangan buru-buru meninggal. Tuhan masih mau pakai kamu. Supaya orang waktu melihat kamu, dia pengen kenal sama Kristus. Kamu kok bisa berubah gimana cara Tuhan? Saya kenal kamu dulu seperti ini. Kok berubah? Oh, saya ngalami dunamis. Setelah 18 tahun saya keluar dari Surabaya, saya pulang ke Surabaya, saya segera mau punya rumah yang siap jadi. Maka saya ke tempat pameran perumahan dan saya mau beli rumah contoh di sana. Boleh saya beli? Boleh Pak Johan. Lengkap, furniture-nya lengkap, kulkasnya AC. Tinggal masuk, tidur, nyenyak ya.
Tapi nanti 6 bulan lagi baru boleh ditempati. Oh, saya butuh segera. Nggak bisa, ini rumah contoh. Kami butuh rumah contoh ini untuk menunjukkan seberapa kualitasnya konstruksi kami, bahan-bahan kami gunakan seperti apa, bagusnya. Ini buat dipamerkan, ditunjukkan, disaksikan, dipertunjukkan. Supaya orang bisa mengenal kualitas konstruksi, pembangunan rumah developer ini. Betul? Tunggu 6 bulan lagi. Betul, jangan buru-buru meninggal. Tuhan masih mau pakai kamu jadi saksinya. Kalau orang ingin mengenal kasih Bapa, kalau anakmu ingin mengenal kasih Bapa, Anda harus bisa menunjukkan seperti apa kasih Bapa yang menebus hidup kita itu. Oh, ini bekas rumah saya dulu ya. Saya beli tanah ini atas anjuran koko saya, Pak Arifin. Dia bilang, Johan, rumah depanku loh, tanah beliin. Kata gitu. Itu 325. Saya mau beli rumah tanah di seberang sungainya Pak Arifin, 1000 meter. Sama harganya. Sono 1000 meter, ini 325. Oh, beda Johan. Yang ini BMW 325. BMW. Oke. Saya beli tanah itu. Kemudian saya suka dengan gambarnya gedung ini dari Bapak Insinyur Yohanes Hanakata dan Pak Insinyur Jimmy sebagai kontraktornya. Bagus sekali ya. Kemudian yang kedua saya pilih Pak Yohanes karena desainnya. Yang kedua juga rumah beliau di seberang calon rumah saya. Jadi beliau akan pagi, siang, sore, malam lihat proyek rumah saya itu. Beliau adalah seorang seniman dan juga arsitek. Entah mana lebih dulu ya, seniman atau arsitek. Gambar saja rumah ini 10 bulan Bapak Ibu. Kata Pak Arifin, Yesus ini Tuhan. Pak Arifin, saya bilang sama Pak Yohanes, kalau masalah telinga mendengar musik, nyanyian, saya mungkin lebih jago dari Pak Yohanes Hanakata. Tapi kalau mata saya, estetika, pengaturan rumah, saya kalah jauh. Jadi gini Pak Yohanes, saya butuh 3 kamar tidur, oke? Oke. Lainnya terserah Pak Yohanes. Ya. Mau berapa meter, bahannya apa, warnanya apa, pembagian kamarnya, saya tidak ikut campur. Mengapa? Saya pun tidak bisa membaca gambar juga. Jadi percuma ya. Saya tidak ikut campur. Jadi ini rumah betul-betul yang desain, yang arsitek, yang bangun. Semuanya Insinyur Yohanes Hanakata. Kalau orang bilang, wih hebat sekali Pak Johan gambar rumahnya. Bukan saya. Ini rumahnya karya Bapak Insinyur Yohanes Hanakata. Itu artinya saksi martus. Bukan bahasa roh saja Bapak Ibu. Excellent. Kasihmu excellent. Mengampunimu excellent. Servismu excellent. Ini pasti bukan koko saya. Bukan. Ini sepeda motor didesain, diciptakan oleh pabrik motor apa ini? Honda 1000 cc. Khusus untuk melintas di lintasan balap motor kasta tertinggi di dunia namanya MotoGP. Ya, 1000 cc dan berat 157 kilo, pasti penumpangnya harus seringan mungkin. Saya tidak masuk karena saya agak gemuk, jadi cari yang kurus kecil ya Bapak Ibu ya. Dan harganya 35 sampai 70 miliar. Rossi punya sepeda motor harganya 60 miliar rupiah. Kecepatannya 360 km per jam. Super power, cepat luar biasa. Karena dia didesain untuk mengikuti balap motor tertinggi di dunia MotoGP. Anda bisa bayangkan motor begini mahalnya, hasil riset sekian tahun lamanya, dibuat begitu rumitnya, kecepatannya, powernya luar biasa, tapi hanya dipajang di showroom. Bocai. Dunamis yang Allah janjikan diberi untuk gerejanya, bukan untuk dipajang di gereja Bapak Ibu. Ini bisa bahasa roh saja.
Ini motor bukan dipajang di showroom sepeda motor. Ini motor diciptakan, diperlengkapi dengan power yang speed yang luar biasa untuk melintas di MotoGP. Tapi ada risiko Pak Johan, betul? Yes. Anda bisa jadi martir. Hidup ini seperti ini, betul? Anda menikah ada risiko Bapak Ibu? Ada. Nggak menikah ada risiko? Ada juga. Hidupnya seperti ini. Kenapa? Semua bergerak. Bisnis ada risiko? Bisa. Kalau Anda diam diri, kalah sama yang lain, yang baru-baru. Ini martir, ada korban, ada risiko. Menjadi saksi Kristus, risiko. Coba mobil Anda dikasih stiker rock, lembah pujian. Tidak mungkin Anda atau saya parkir di tempat pelacuran. Tidak mungkin mobil stiker rock, lembah pujian itu parkir di perjudian. Betul? Tidak mungkin Anda berani seperti itu. Ada risiko, ada pengorbanan Bapak Ibu. Martir, bahkan nyawa sekalipun kita korbankan. Bukan untuk dipajang di gereja. Dan khotbah pagi ini agak down to earth, agak membumi ya. Saya tidak bahas mengenai sign and wonder, kesembuhan, miracle. Saya coba ngomong excellent dalam hubungan kita saja di rumah ataupun sesama kita. Oke? Bapak Ibu happy? Nah ya, hubungan mertua menantu oke? Semoga oke. Apa kita perlu diperlengkapi dengan apa? Mazmur, Daud menggembalakan Israel dengan integritinya, ketulusan hatinya. SQ, spiritual question. Dan menuntun mereka dengan skillful hands, dengan kecakapan tangannya. Jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu diperlengkapi secara spiritual, skill, dan juga skillful hands-nya ini. Apa tuh? Kecakapan, keterampilan kita. Bagi kita untuk skill, kinerja yang baik itu bisa dilatih. Betul? Saya pernah punya murid gitar, itu sepupu saya sendiri, ndak suka nyanyi, ndak bisa membedakan antara fales atau ndak fales. Susah Bapak Ibu ya. Aduh, gimana ngajarin orang main gitar, tidak tahu ini suaranya salah apa ndak, chordnya ndak tahu. Dan kamu nyanyi, dasar nyanyi kok, kamu harus nyanyi. Tapi akhirnya bisa, skill, bisa. Tetapi itu spiritual, ya apapun juga, whatsoever yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, heartily as for God and not for man. Seperti untuk Tuhan, kualitasnya, standarnya divine standard. Jadi standar kerajaan surga, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kamu mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri tunduk pada suamimu seperti jemaat tunduk pada Tuhan. Divine standard. Bukan sekedar untuk manusia biasa. Ini belum khotbah, saya baru intro. So sekarang, why? Mengapa kita harus diperlengkapi? Kamu tunggu ya Johan, sampai kamu diperlengkapi. Kenapa kita harus diperlengkapi terlebih dahulu? Ini ayat yang dipakai oleh banyak orang dengan salah pengertian. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Wow. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Wow. Bagaimana mungkin saya bisa hidupnya sempurna seperti Tuhan yang sempurna? How come? Bagaimana? Bisa kita? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa sempurna hidupnya sama seperti Bapak sempurna di surga. Kalau istri saya sempurna, dia tidak bakal mau nikah sama saya. Karena saya tidak sempurna Bapak Ibu. Saya bersyukur punya istri yang tidak sempurna. Coba tepuk istrinya.
Untung kamu udah sempurna ya. Kalau kamu sempurna, gak bakal mau nikah sama si Akew ini ya. Oke, ayat ini ada kata therefore, oleh karena itu. Berarti menunjuk ayat sebelumnya. Kamu harus mengasihi samamu, mengasihi musuhmu sama seperti Bapa di surga juga memberikan matahari kepada orang baik maupun orang yang tidak tahu berterima kasih. Bokamsya and orang yang jahat, bocengli ya. Jadi sama seperti itu apa yang sempurna? Kasihnya harus sempurna. Orang tua saya tidak sempurna, bukan orang tua yang ideal, tidak punya pabrik, tidak punya toko, tidak punya sesuatu yang bisa saya terima dari dia berupa barang-barang. Tetapi cintanya papa saya sampai dia mati sempurna untuk saya. Papa saya meninggal karena dia tidak mau dioperasi, karena kami tidak punya biaya. Dan waktu dia meninggal, kami semua tidak punya hutang 1 rupiah pun. Papa saya orang baik. Dan dia mengasihi saya sangat sempurna. Mama saya masih hidup, umur 87 tahun ini. Tapi saya saksikan bahwa mama saya sempurna cintanya sama saya. Jadi yang sempurna ini apanya? Kasihnya. Karena itu haruslah kamu mengasihi dengan sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga adalah juga mengasihi dengan sempurna. Apa sempurna itu? Jamik pol. Apa itu? Pepe, utuh, penuh. Jangan selingkuh. Mengasihi istrimu dengan sempurna. Habis-habisan. Utuh. Tidak ada woman atau ada man. Tidak ada. Utuh. Sama seperti Bapakmu mengasihi kamu juga jauh dengan sempurna. Kalau cuma saya orang berdosa di bumi, saya percaya Tuhan Yesus tetap mau datang di bumi dan mati buat saya seorang diri. Karena dia mengasihi saya dengan sempurna. Kata Paulus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengerti, dapat mendefinisikan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Anda bisa lihat benda ini? Anda bisa lihat benda ini? Kenapa? Karena dia 3 dimensi. Ada dimensi lebar, ada panjang, ada tinggi, betul? Kalau 1 dimensi tidak bisa lihat, 2 tidak bisa lihat. Harus 3 dimensi baru Anda bisa melihat. So kasih itu harus bisa dilihat Bapak Ibu. Bukan didengar. Anda boleh ngomong, wah ini kulo tresno panjenengan atau sarange, I love you 50 kali sehari. Mereka tidak mengerti karena bahasa cinta itu harus bisa dilihat. Betul ya? Dilihat. Kamu adalah terang dunia. Bisa dilihat oleh dunia ini. Itu kasih. Tetapi agape tidak hanya 3 dimensi. Tapi dia 4 dimensi. Yang keempat namanya dalam. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Kasihmu kepada orang lain. Ambil contoh boleh? Saya minta tolong rekan saya Pak Jimmy, boleh ke depan? Boleh ya Pak Jimmy? Ini salam sahabat baik saya. Tetangga juga itu. Kalau saya seperti ini Anda bisa melihat kasih saya pada Pak Jimmy. Mari Pak Jimmy silakan. Terima kasih. Bapak Ibu. Thank you. Anda bisa lihat? Saya mengasihi Pak Jimmy, saya kasih air minum, bisa lihat? Bisa? Tapi agape tidak sekedar 3 dimensi Pak Jimmy. Ada dimensi yang keempat. Hatinya ketemu. Dan Pak Jimmy dan saya bisa merasakan dalamnya kasih kami. Seperti kamu adalah garam dunia. Orang bisa merasakan garam, rasa kasih kita. Makasih Pak Jimmy. Makasih Bu Bella. Saya pinjam sebentar suaminya.
Dan dapat mengenal ginosko, to know by experience. Kan saya mengenal Pak Jimmy dari pengalaman bertahun-tahun sebagai rekan sekerja di gereja maupun tetangga di lembah pujian. Ya. Saya kenal, saya mengenal. Bahkan Paulus butuh 4-6 ayat di Korintus 13 untuk mendefinisikan apa itu kasih adalah, kasih itu panjang sabar loh ya. Panjang sabar, murah hati, susah sekali. Butuh panjang sekali. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Bagaimana mungkin dua orang pria wanita, beda jenis kelaminnya, beda latar belakangnya, beda cara didik keluarganya, bisa tinggal bersama suami istri, satu rumah, satu ranjang berpuluh-puluh tahun. Tidak mungkin. Tapi mungkin kalau kita punya kasih agape. Lu lagi, bangun tidur ketemu kamu. Mau tidur ketemu kamu lagi. Berpuluh-puluh tahun. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa itu Allah? God is love. Kepenuhan kasih agapenya Allah. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasihnya Allah. Waktu saya SMP, SMA, saya dulu orang kurang mampu. Saya kemana-mana naik sepeda pancal, sepeda ontel. Orang sini bilang apa? Sepeda angin, sepeda kayu gitu ya. Tahu ya, sepeda angin seperti itu ya. Ini terlalu bagus. Jelek sekali. Nah, kalau musim hujan, tubuh saya basah kuyup, kepala saya basah kuyup, sepeda basah kuyup, ada sepeda motor lewat, menabrak genangan air, saya diciprati, jos. Apakah saya marah? Rapopo. Tidak apa-apa. Kenapa? Saya sudah terlanjur basah kuyup. Saya diundang Pak Agung khotbah di sini, pakai jasnya Pak Rifin ini yang bagus ini. Musim kemarau naik sepeda, ada pada motor, juas. Saya marah enggak? Marah. Kenapa? Saya belum basah kuyup. Kalau suami masih bisa marah, uang hilang 50.000, sidang 2 jam. Tersangka pertama istriku. Yang kedua anak pertama. Yang ketiga anak kedua. Perlu begitu? Tidak perlu. Saya kerja untuk mereka kok. Tidak perlu sidang. Tidak apa-apa. Udah mama kamu ya kamu yang ngambil. Papa kerja buat kamu. Rapopo. Kalau Anda masih bisa marah dan Anda tidak bisa mengampuni orang lain, Anda belum basah kuyup. Anda belum dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kasihnya Allah. Betul? Ini pemenang lomba foto olahraga sedunia tahun 2010. Ini juara satunya. Ini foto diambil waktu di lomba lari maraton di Cengkai, Taiwan. Nggak tahu Pak Jimmy, nggak tahu saya. Tahun 2010, foto diambil ketika ini yang ibu muda ini adalah namanya Jacqueline Kiplimo dari Kenya, Afrika. Beliau adalah pemenang langganan, pemenang maraton. Pasti dia menang, 10.000 US dollar, 150 juta rupiah. Dan dia lari setiap berapa kilometer ada pos pembagian distribusi air minum, betul? Tapi ngambilnya sambil lari. Seperti ini. Bagaimana mungkin engkau satu ini yang tidak punya jari tangan bisa meraih botol aqua, botol air minum? Nggak bisa. Dan itu menghentikan Ibu Jacqueline Kiplimo. Dia ambilkan air minumnya. Dia kasih pada engkau ini. Berkali-kali. Akhirnya seperti doa kita bahwa akhirnya Ibu Jacqueline tidak memenangkan maraton. Dia dapat hadiah 150 juta rupiah. Baik Gotiau. Diwawancari oleh wartawan. Ibu udah nyesel. Dia dapat hadiah 150 juta rupiah. Cuma lari berapa lama. Hadiah 150 juta. Oh tidak. Tidak. Saya mendapatkan kebahagiaan. Melebihi 150
juta rupiah. Berapa harga istrimu? Ayo come on. Berapa harga suamimu? Berapa harga anak-anakmu? Berapa harga orang tuamu? Dan akhirnya Jacqueline Kiplimo diwawancara oleh banyak stasiun televisi, ke rumahnya di Kenya, dia dapat fee, jumlah totalnya melebihi 150 juta rupiah. Coba saja kalau Jacqueline Kiplimo jemaatnya GBI Rock Lembah Pujian. Kita perlu berbesar Pak Jimmy ya, gedung kita ini. Untuk 2 juta orang Bali ibadah di sini. Jadi lawannya excellent adalah mediocre ya. Rata-rata, cinca ya. Lumayan. Apa artinya excellent? Ya. Dan kali saya bawa jam sendiri dari Surabaya. Jam Bali agak cepat ya. Yang pertama artinya on target. Tepat sasaran, kata Kejadian 6, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Pekerjaannya, rancangannya, pembuatan bahterahnya, kerjanya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apa akibatnya? Nuh mendapatkan favor of God. Perkenanan Tuhan. Anda tahu artinya favor? Anugerah. Tidak mungkin jadi mungkin. Dari yang tidak layak jadi layak. Opo jare Tuhan. Apa kata Tuhan? Pasti terjadi. Oke, saya akan berlomba. Yang kedua artinya adalah well done. Tuntas, maksimal. Diberi 5 talenta. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh menghasilkan 5 talenta lagi. So, maksimal ya. Sempurna. Apa kata Tuhan? Well done hambaku. Excellent hambaku. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Anda mau buat Tuhan bahagia? Dan Anda mau hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan? Kerja maksimal. Peluk istrimu sesering mungkin. Cium istrimu sesering mungkin. Gendong anakmu sesering mungkin. Peluk orang tuamu sesering mungkin. Excellent, kasih mereka sesering mungkin. Maka hidup akan bahagia. Well done artinya layani sampai selesai. Baru kau boleh makan menu yang sama yang dimakan oleh Tuhanmu, Rajamu. Kita menikmati berkat yang sama yang dimiliki oleh Tuhan. Perjanjian di kamu sampai selesai. Jangan pengecut. Berhenti tengah jalan, berhenti, jangan. Sampai selesai. Layani istrimu, suamimu sampai selesai. Amin. Semoga tidak ada yang demo sama saya. Yang ketiga artinya adalah lebih dari yang diminta. Saya dulu pernah belajar, coba pernah ngajar juga di youth kita. Ada ABCD-nya excellent service, yaitu above, beyond, call of duty. Melakukan sesuatu yang jauh di atas standar SOP atau instruksi kerja pada umumnya. Jikalau bosmu memaksa kamu berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ya, saya dulu punya asisten rumah tangga yang pertama saya adalah seorang pemudi. Dia bukan mantan asisten rumah tangga, pembantu ya, bukan. Dia adalah lulusan pelajar SMA di luar pulau. Satu hari saya lupa Pak Salman atau siapa waktu itu mengantar pemudi ini ke rumah saya. Pak Johan, saya ketemu pemudi ini lagi lontang-lantung di jalan Antosuro ini. Dekil and dekumel penampilannya, seperti dia belum makan sekian hari lamanya. Kalau Pak Johan berkenan tolong terima dia. Saya belum punya pembantu, saya terima dia. Tapi ajarin dia, kasih makan, dan dia cerita.
Dia kabur dari negara jalan kaki. Dari negara ke Denpasar. Dia terpaksa, saya tidak mau cerita apa penyebabnya, dia terpaksa harus lari dari situ. Dia mengalami banyak pelecehan dan sebagainya. Kami tampung, dia nyapu ngepel rumah kami, Bapak Ibu, bayangkan. Ini perempuan, sofa yang gitu berat digeser. Beliau pun diangkat. Loh, enggak perlu gitu. Enggak apa-apa, Bapak. Dia angkat di pel. Ranjang saya begitu berat digeser, didorong. Tiap hari. Saya hanya minta 1 mil saja. Tapi dia melakukannya dengan 2 mil. Lebih dari yang saya minta. Kenapa? Dia mau kamsya sama saya. Waktu anak saya lahir di Denpasar ini, kasih ibu, mau sesar. Saya ini orang yang tidak tahan lihat darah. Saya bisa pingsan lihat darah. Anak saya lahir dari rahim Suin yang sangat saya cintai, yang cantik itu. Lihat darah begitu rupa, saya tambah sayang sama Suin. Saya ingat pengorbanan Suin. Karena saya tidak bisa seperti itu. Ada seorang suami di masa pandemi itu, dia pagi ke pasar belanja dijual pisang goreng, kipas. Kemudian dia pagi itu habis dari banyak pasar, dia jadi kurir. Saya bikin kue, dia jadi kurirnya. Hampir tidak bisa tidur, malam jual pisang sampai jauh malam. Kenapa dia demikian Bapak Ibu? Tidak kenal lelah. Dia bilang, doakan saya Pastor Johan supaya saya jangan sakit. Kenapa? Di rumah saya ada 3 orang yang butuh makan. Ada istri saya dan 2 anak saya. Dia jual pisang goreng. Sambil ingat akan anak istrinya. Waktu Anda memimpin pujian. Waktu Anda bekerja. Waktu Anda melakukan apapun juga di rumah Anda. Di pekerjaan Anda. Di gereja Anda ini. Apa motivasi Anda? Saya berkhotbah hari ini. Seolah ini khotbah saya terakhir. Habis-habisan. Kalau Anda ingin mencintai istrimu, cintai dia hari ini. Seperti terakhir kalinya Anda memeluk dia dan mencium dia. Kasih dia habis-habisan. Lebih dari rata-rata. Satu hari Tuhan datang ke Mamre di panas terik ke rumah ke tendanya Abraham. Abraham lari dia delosor. You know delosor? Saka. Tersungkur, cium tanah. Dia pegang kakinya Tuhan. Tuhan, saya minta perkenananmu Tuhan. Tuhan tolong saya, beri saya kesempatan melayani Engkau Tuhan. Ayo Tuhan mampir Tuhan. Kalau kau sibuk tidak apa-apa Tuhan, cuci kakimu tidak apa-apa. Saya siapin air, saya siapin lap. Kalau kau punya waktu lagi, saya bakar roti bundar buat Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, beri saya kesempatan melayani Engkau Tuhan. And God said, do what you said. Lakukan apa yang kamu katakan Abraham. Apakah Abraham siapin air seember? Yes. Apa disiapin kain lap? Yes. Apakah dia bikin roti bundar? Yes. Tetapi tidak sampai di situ. Abraham kejar lembu tambunnya dia. Dia sembelih, dia masak sesuatu. Kemudian dia hidangkan dadi itu butter, mentega dan susu. Jadi imbuannya, bonusnya jauh lebih mahal, jauh lebih banyak dari yang Abraham janjikan kepada Tuhan. Kalau mama saya telepon saya, Johan, kamu bisa besok ke rumah mama? Bisa. Loh, mama belum bilang jam berapa, kok bilang bisa? Bisa, ma. Ya kalau kamu besok pagi sibuk, datang sore pun tidak apa-apa, Johan. Bapak Ibu saya kasihi, apakah saya datang besok jam berapa? Ayo tebak, saya datang besok pagi, siang atau sore? Kok tahu? Saya sayang mama saya. Datang pagi-pagi. Loh, kamu kok tahu hatinya mama? Waduh, ada setrumnya ya kita ini ya. Mama saya senang sekali. Mama,
Saya datang untuk nyuapin mama. Udah. Jangan mama, saya mau kasih mama makanan depan foto mama. Saya mau kasih mama makan. Saya suapin dia. Mama saya tidak minta saya datang pagi hari. Tapi saya tahu hatinya dia. Dia senang sekali. Apakah suami-suami bisa tahu hatinya istrinya? Nggak tahu Pak Jo. Oh berarti kurang lama. Kurang lama spend time untuk istrinya ya. Apa hasilnya? Tuhan tidak bisa menahan kemurahannya. Abraham di mana Sarah? Oh ada di tenda. Beritahu dia tahun depan dia punya anak laki-laki. 25 tahun Abraham dijanjiin. 25 tahun Abraham berdoa untuk anak laki-lakinya. 25 tahun di masa yang sangat lama membuat Abraham pernah berpikir lain. Dan begitu dia melayani Tuhan sampai tuntas. Bahkan lebih dari yang diminta oleh Tuhan. Abraham dapat apa yang dia doakan. Apakah ada doa Bapak Ibu sekalian yang sudah lama Anda doakan yang belum Tuhan jawab? Gunakan waktu-waktu ini hari-hari ini untuk melayani Tuhan. Keluargamu setia dengan suami atau istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Melakukan lebih dari yang kewajiban kita. Terakhir, artinya terus berlatih. Ya, scale up itu perbesar kita punya kapasitas. Skala kita diperbesar. Ini ada 288 orang skillful musician, ahli seni nyanyi, singers dan juga musician. Tapi mereka terus berlatih untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu, satu hari tiba-tiba Tuhan bisa scale up. Bisa kita diberikan panggung yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar daripada yang kita tidak duga sebelumnya. Contohnya adalah Daud. Daud berkecapi selama bertahun-tahun di depan 2-3 ekor domba. Dia bayangkan tidak ada yang melihat dia. Tidak ada stasiun televisi yang mensyuting Daud main kecapi di depan 2-3 ekor domba. Tidak ada yang TikTok, tidak ada Twitter, tidak ada apapun yang bisa memviralkan King David ini. Tidak ada. Tanpa Daud ketahui, ada seorang stafnya Raja Saul. Raja Saul, saya ingat ada anaknya Isai yang pandai main kecapi. Terakhir ya, teman saya dulu waktu SMA Katolik di Surabaya. Dan saya bikin pesan doa. Dan ada adik kelas saya, pria, yang saya bimbing dia sampai dia sungguh-sungguh melayani. Dia menjadi pembawa gitar saya. Saya khotbah di PD, dia bawa gitar saya. Dia belajar sama gitar sama saya. Saya ajarin dia main gitar, saya beratkan dia. Dan sudah kurang lebih 30 tahun tidak ketemu. Saya ketemu beliau di Jakarta. Dia menjadi wakil presidir bank terbesar swasta di Indonesia nomor 2. Johan, kamu sekarang ngapain? Oh, saya lagi bangun gereja. Oke, dia transfer ratusan juta rupiah untuk dana bank gereja setelah 30 tahun. So, apa yang Anda lakukan hari ini, kita tidak tahu bagaimana hasil nantinya. Apa yang Anda setia lakukan? Ariel pernah sekolah minggu ya? Di depan berapa adik-adik kamu? Berapa puluh orang mungkin ya. Berapa puluh orang saja. Dan hari ini Ariel bisa bermain di depan ribuan orang. Who knows? Tidak ada yang tahu. Daud tiba-tiba dibawa ke panggung yang lebih besar. Di depan ratusan ribuan tentara. Dan melawan jenderal besar Goliat. Tuhan akan memberi Anda kesempatan yang besar. Jadi jangan remehkan. Selagi ada kesempatan. Do your best. Lakukan secara excellent, sebaik-baiknya. Seolah-olah itu terakhir Anda lakukannya dalam hidup Anda. Kasih Tuhan tak pernah lelah memberi yang ku perlu. Lebih luas
dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutanku. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak pernah lelah memberi yang ku perlu. Amin. Haleluya, katakan. Lebih luas dari doa dan yang ku bayangkan. Kasih Tuhan melenyapkan segala ketakutanku. Kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna. Tutup mata semuanya. Dan kasih Bapa itu ada pada bapak-bapak sekalian, para suami sekalian. Pakai kasih Bapa itu untuk menenangkan hati istrimu. Tepuk-tepuk pundaknya. Tenangkan dia. Beri saya kesempatan ya, Ma, untuk mengasihi engkau dengan excellent. Habis-habisan. Perfect, sempurna, utuh. Sampai akhir. Jadi waktu Anda berdoa untuk istrimu, orang tua untuk anak-anakmu, berkati mereka. Silakan tutup mata semuanya. Terima kasih buat istriku yang sempurna Tuhan. Dia gampang takut, dia gampang panik. Justru untuk itulah Engkau memberi saya sebagai suaminya. Bila kasih Bapa itu bisa dinikmati oleh istriku, oleh anak-anakku, oleh orang tuaku, oleh jemaat komselku, oleh gereja Tuhan, oleh kotaku Denpasar, oleh Pulau Bali, oleh Indonesia bahkan dunia ini. Jangan dipajang di gereja. Kinerja baikmu itu, yang excellent itu, pakai sebagai saksi Tuhan, martus. Dan kau akan memenangkan banyak jiwa. Dan orang akan mengenal Kristus melalui hidupmu. Berkati Tuhan setiap rumah tangga di sini Tuhan. Satu pun tidak ada yang berhenti di tengah-tengah Tuhan. Kami melayani sampai selesai. Mencintai sampai selesai Tuhan. Mengasihi sampai selesai Tuhan. Beri aku umur yang panjang Tuhan. Supaya anak-anakku, mantuku, cucuku bisa belajar betapa besarnya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga mereka tidak akan mencari kasih di luar Engkau ya Tuhan. Sempurnakan Tuhan rumah tangga kami, kasih kami. Dan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan kami untuk melakukan segala hal perintah-Mu dengan excellent. Dengan sebaik-baiknya. Seperti Engkau mengasihi kami. Sampai mati di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Apakah ada Bapak di antara Bapak Ibu yang belum dilayani untuk mendapatkan roti dan anggur?
Kalau belum, silakan angkat tangannya. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Di sebelah sana ada. Para asyir tolong. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Kita buka plastiknya. Kita keluarkan pelan-pelan roti dan anggurnya. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia memecah-mecahkan roti dan mengucap syukur. Dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Kasih Bapa yang sempurna Tuhan telah berikan melalui putranya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Pelan-pelan kita angkat cawan berisi anggur ini di tangan kanan kita angkat tinggi, kita muliakan, kita agungkan korban Yesus bagi kita, Bapak Ibu. Dan lalu sesudahnya Tuhan mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ingatlah selalu akan korban Kristus dalam kehidupan kita pada saat kita meminumnya. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Yang kami boleh belajar malam hari ini untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjalankan kasih-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu, buat karya keselamatan yang boleh kami terima dalam hidup ini. Kami serahkan segenap hidup kami ini, kami mau diperlengkapi dan kami mau dipakai oleh kuasa yang maha tinggi untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Kasih-Nya yang sempurna, penjagaannya, perlindungannya, menjaga engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Tuhan memberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu. Tuhan membuat engkau akan tetap naik dan akan menjadi kepala. Kasih-Nya yang luar biasa dan kuasa-Nya yang melingkupi Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu menjadi saksi kemanapun Bapak Ibu pergi. Menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.